Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pagi hari ini, kakak akan menemani kalian untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Selama PPKM, kegiatan apa nih yang sering adik-adik lakukan di rumah? Apakah adik-adik suka membaca? Bagaimana dengan membaca koran? Apakah adik-adik masih suka membaca koran? Sepertinya tidak ya, karena di zaman sekarang sangat sedikit remaja yang mau untuk membaca koran. Mungkin adik-adik sekarang lebih memilih untuk membaca berita melalui handphone. Padahal berita-berita yang ada di dalam koran itu lebih terjamin kebenarannya daripada di handphone. Mungkin sesekali adik-adik perlu juga ya untuk membaca koran. Coba sekarang adik-adik membuka koran yang ada di rumah kalian. Dapatkah kalian menemukan tajuk rencana? Nah, tajuk rencana itu disebut juga sebagai teks editorial. Iya, teks editorial adalah teks yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pada materi kelas 12. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi tentang teks editorial, yaitu pada bagian struktur dan ciri kebahasaan dari teks editorial. Sebelumnya, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik tahu tidak, teks editorial itu teks yang seperti apa sih? Benar sekali ya adik-adik, teks editorial adalah teks yang berisikan tentang opini dan juga pendapat dari redaksi sebuah media massa tentang isu yang faktual di masyarakat. Teks editorial ini mirip sekali ya dengan teks eksposisi, yaitu berisikan opini dan juga fakta. Lalu kira-kira perbedaan antara kedua teks ini itu apa ya? Nah, jadi perbedaan antara teks editorial dan teks eksposisi yaitu jika teks eksposisi itu boleh ditulis oleh siapa saja dan temanya juga bebas, sedangkan pada teks editorial itu hanya boleh ditulis oleh pihak media massa dan tema yang disampaikan haruslah yang masih faktual atau masih berkembang di masyarakat. Seperti itu ya adik-adik. Nah, seperti teks-teks lainnya, teks editorial itu juga mempunyai ciri-ciri loh. Nah, ciri-ciri dari teks editorial itu ada 3 yang utama. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu topik dalam teks editorial itu masih menggunakan berita yang sedang berkembang di masyarakat atau isu-isu yang masih faktual. Jadi, dalam menulis teks editorial, kita tidak boleh menggunakan isu yang sudah lama atau sudah kadaluarsa. Lalu yang kedua, teks editorial itu haruslah bersifat sistematis dan juga logis. Selanjutnya yang ketiga, teks editorial ini berisikan tentang pendapat yang sifatnya argumentatif. Jadi bisa saja setuju terkait isu yang sedang terjadi, bisa juga tidak setuju. Jadi hal ini disesuaikan dengan pihak dari media massa yang menulis tentang tajuk rencana atau teks editorial tersebut. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari teks editorial. Seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, bahwa teks editorial itu mirip sekali ya dengan teks eksposisi. Begitu juga dengan struktur yang ada pada teks editorial, yaitu ada 3. Struktur yang pertama yaitu pengenalan isu atau disebut juga dengan tesis. Nah, pada bagian ini akan berisikan gambaran umum tentang kejadian atau isu yang akan dibahas dalam teks editorial tersebut. Lalu yang kedua ialah argumentasi atau penyampaian pendapat. Nah, bagian ini merupakan bagian pokok dari teks editorial itu sendiri ya. Dan yang ketiga yaitu adanya penegasan ulang. Nah, pada bagian terakhir ini akan berisikan tentang rekomendasi atau saran, bisa juga tentang kritik yang disampaikan untuk mengatasi atau untuk mengomentari terkait isu tersebut.
Nah, bagaimana adik-adik setelah mempelajari tentang hal-hal dasar dari teks editorial? Apakah adik-adik semua sudah paham? Kalau sudah paham, yuk selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan dari teks editorial. Kebahasaan dari teks editorial yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris. Kira-kira adik-adik tahu tidak, kalimat retoris itu yang seperti apa sih? Apakah adik-adik sudah pernah belajar mengenai teks retoris? Benar sekali ya, teks retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, jadi bagaimana tuh pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban? Nah, jadi kalimat retoris itu berfungsi untuk membuat pembaca bertanya-tanya dan memikirkan ulang. Yang kedua yaitu penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Wah, kalau ini sih adik-adik sudah pasti sangat paham ya, karena sejak SMP kita sudah sering loh membahas tentang kalimat penghubung atau konjungsi. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh ya. Contoh beberapa kata dari kalimat konjungsi, yaitu ada kata setelah itu, kemudian, sehingga, sesudah itu, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya adik-adik. Lalu yang ketiga itu ada kata populer. Nah, kalau ini apa sih kata populer itu? Adik-adik kira-kira tahu tidak? Kata populer adalah kata yang bisa dipahami oleh banyak masyarakat. Jadi kata-kata itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Dan tujuan dari penggunaan kalimat populer ini untuk membuat kita merasa enjoy dalam membaca atau dalam menganalisis teks editorial di koran ya adik-adik. Yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti petunjuk. Nah, kata ganti petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan kata waktu, tempat, ataupun peristiwa ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah lebih paham bukan tentang teks editorial? Ternyata kita dalam menanggapi sebuah isu yang sedang berkembang di masyarakat itu tidak boleh serta-merta hanya ikut-ikut saja ya. Kita harus menganalisisnya apakah itu benar-benar terjadi ataupun tidak. Nah, apalagi untuk remaja seperti kalian yang masih mungkin kesulitan ya untuk mengetahui mana yang benar dan mana juga yang salah terkait isu pada masyarakat. Nah, salah satu caranya yaitu dengan membaca teks editorial atau tajuk rencana pada media massa. Nah, pada tajuk rencana media massa itu tidak serta-merta ditulis hanya karena seseorang pro terhadap suatu masalah ataupun kontra terhadap suatu isu permasalahan yang ada. Jadi, pada tajuk rencana itu benar-benar dianalisis oleh ahlinya, yaitu pada pihak media massa. Jadi, hal itu bisa dipertanggungjawabkan ya kebenarannya. Jika adik-adik ingin menanggapi sebuah isu, ada baiknya untuk menganalisisnya terlebih dahulu. Baiklah, kakak rasa sekian dulu ya pembelajaran kita. Adik-adik semua sudah sangat pintar dalam menjawab pertanyaan yang kakak berikan tadi. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.